Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Sabilillah Malang, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik. Termasuk diantaranya kita bersyukur bisa beriktikaf di masjid ini, dan tentunya sekaligus dengan niat untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat baik kita ini diijabah oleh Allah dan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب النور المبين في محبة سيد المرسلين حضرة الشيخ كياي حاجي محمد هاشم أشعري وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan, ini masih fasal yang pertama, yaitu masih bicara tentang kewajiban beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalil-dalil nakli kemarin kita jelaskan, dalil-dalil nakli yang berasal dari Al-Qur'an. Dan sekarang kita lanjutkan dalil nakli yang berasal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti baru pada fasal berikutnya kita akan bicara tentang kewajiban taat kepada Rasulullah, lalu kewajiban mengikuti Rasulullah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah ridha terhadap beliau. Qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sabdanya Rasulullah rupane, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintah. Tentunya yang memerintah Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. An uqatilan nasa, an uqatila, agar memerangi sapa saya, an nasa ing orang-orang. Ini nanti akan saya kupas, saya jelaskan terkait dengan umirtu an uqatilan nas, agar tidak memunculkan salah paham. Karena kalau salah paham itu bisa berbahaya, fahamnya nanti bisa salah. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat, sampai mereka bersaksi, yaitu orang-orang atau para manusia itu bersaksi alla ilaha illallah, bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan iku maujud illallah, kecuali Allah. Wa yu'minu, dan sampai mereka, yaitu annas atau orang-orang,
itu beriman atau mempercayai bi kelawan ingsun, artinya mempercayai atau beriman kepadaku, yaitu kepada Rasulullah. Wa bima ji'tu bihi, dan sampai mereka percaya atau beriman terhadap sesuatu yang aku datang dengan membawanya, bihi kelawan ma, yaitu apa yang disampaikan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'alu mongko apabila ngelakoni sapa annas zalika ing hal tersebut, asomu maka mereka telah menjaga minni dari saya, dima'ahum ing darah-darah mereka annas, wa hisabuhum utawi hisabnya mereka yaitu para annas tadi iku alallahi ing atase Allah, maksudnya yang menghisab nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini muttafaq alaih. Kalau muttafaq alaih berarti diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah, para hadirin hadirat rahimakumullah, niki pengin kula kupas agar kita ndak salah paham. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki dawuhnya umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Jangan sampai salah paham. Nanti kalau kita hanya melihat teks zahir teksnya ini, seakan-akan Rasulullah itu moro-moro diperintah orang gak beriman langsung diperangi. Kan lanjutannya hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Sekarang kita lihat dulu. Di dalam sejarah atau kalau kita baca sirah nabawiyah, yaitu sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun, apalagi ini juga kalau didasarkan kepada nas Al-Quran terkait dengan perintah berperang. Jadi Rasulullah itu tidak serta-merta memaksa langsung ngajak langsung diperangi, enggak, ini ada proses dulu. Kalau kita baca sejarah nih bapak-bapak ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus di muka bumi ini itu dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini turunnya proses turunnya wahyu. Ya kira-kira sekitar 23 tahun. Periode Mekah itu selama 13 tahun. Lalu periode Madinah itu selama sekitar 10 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih berada di Makkah dan belum melaksanakan hijrah, yaitu selama 13 tahun. Ini Rasulullah ini yang diajarkan oleh beliau, jadi dakwahnya ini bertahap. Mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an itu masuk Islam dan beliau berani menyatakan secara terus terang keislamannya, lalu ada dukungan yang mulai kuat, maka di sini mulai dakwah secara terang-terangan. Dan pada periode Makkah itu lebih pada penguatan pondasi akidah. Ya. Jadi 13 tahun di Makkah itu dalam kondisi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mendapatkan pengikut kurang lebih hanya sekitar 125 orang. Sehingga pada periode Mekah ini tidak terjadi peperangan dan Rasulullah tidak langsung memerangi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika itu belum memberikan izin, tapi hanya memerintahkan kepada Rasulullah untuk terus bersabar. Termasuk surah Al-Furqan ayat 52, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini periode Makkah ayat ini, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu ya Rasulullah, wahai Muhammad, itu mengikuti orang-orang kafir. Tetapi wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjuanglah kamu
ya, berjuang melawan mereka bihi dengan Al-Qur'an, dengan tetap mendakwakan Al-Qur'an, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ketika periode Mekah itu bentuk jihadnya belum perang, tetapi bentuknya ketika itu adalah bagaimana Rasulullah itu ketika disakiti dan lain sebagainya itu justru sabarnya luar biasa. Kita baca sejarah itu Rasulullah itu mau sholat dihalang-halangi dan seterusnya. Nah ini terkait dengan sholat ini, termasuk yang dilakukan oleh Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham itu adalah yang memiliki laqab atau julukan Abu Jahal. Abu Jahal itu bagaimana dalam surah Al-Alaq, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Alladzi yanha itu adalah Abu Jahal yang selalu menghalang-halangi Rasulullah ketika mau melaksanakan salat. Jadi abdan idza shalla, abdan itu adalah hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari ayat ini kalau kita baca sejarah lagi, ini kadang-kadang banyak orang yang salah persepsi. Banyak di antara kita itu yang menduga ketika ditanya kapan perintah salat itu diberikan oleh Allah, ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Maka perintah sholat itu diterima langsung oleh Rasulullah. Apakah jawaban ini salah? Ini perlu saya luruskan mungkin. Jadi ketika peristiwa Mi'raj, ketika Rasulullah menghadap Allah, itu adalah perintah sholat yang 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu ya ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Mi'raj. Tapi sebelum itu, karena kan peristiwa Isra Mi'raj itu kira-kira 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Itu sekitar tahun 10 kenabian. Setelah Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul. Nah, jadi setelah peristiwa Amul Khuzn itu lalu kemudian ada peristiwa yang namanya Al-Isra wal Mi'raj. Tetapi 10 tahun sebelumnya ketika Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul, itu Rasul sudah sholat. Tapi sholatnya hanya 2 waktu, yaitu pagi dan petang. Ayatnya wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Al-ayah wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Buktinya apa? Tadi itu salah satunya. Ayatnya dalam surah Al-Alaq, Rasul itu dihalang-halangi ketika hendak melaksanakan sholat. Jadi termasuk Rasulullah sholat berjamaah dengan Sayyidah Khadijah, dan ada satu anak kecil yang ngikut jamaah ketika itu, yaitu Sayyidina Ali ketika beliau masih kecil. Makanya Sayyidina Ali itu disebut awwaluman aslama minas sibyan, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak kecil, dari golongan anak-anak. Oke, saya lanjutkan ngeten. Jadi ketika periode Makkah ini betul-betul Rasulullah ini mengalami apa istilahnya ya? Penindasan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy Mekah ketika itu. Yaitu tuduhannya macam-macam, mulai dituduh Muhammad gila dan seterusnya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu melakukan ancaman-ancaman. Melakukan ancaman kok tidak mandi itu apa? Tidak manjur Rasulullah tetap berdakwah karena memang perintah Allah fala tuti'il kafirin. Jangan engkau taati orang-orang kafir itu. Maka Rasulullah tetap berdakwah. Akhirnya orang-orang Quraisy ini termasuk mengajukan negosiasi agar Muhammad menghentikan dakwahnya. Negosiasinya berupa apa? Pertama berupa iming-iming hadiah-hadiah. Mau dikasih hadiah sekian banyak harta, lalu dipilihkan gadis tercantik di suku-suku Arab ketika itu. Tapi semuanya tidak menyurutkan langkah Rasulullah Muhammad SAW untuk tetap menjalankan misi dakwah beliau. Lalu negosiasi dalam konteks beragama 50-50. Maka kalau kita baca sababun nuzul surah Al-Kafirun, sebelum turun surat Al-Kafirun itu ada sekelompok orang-orang kafir, termasuk diantaranya adalah tokoh-tokohnya itu Abu Jahal, lalu kemudian juga
siapa? Al-As bin Wa'il. Ini melakukan nego, gimana kalau gini aja? Kami mau ikut agamamu Muhammad, tapi gantian. 1 tahun kami menyembah Tuhanmu, tapi nanti tahun depan gantian kamu menyembah Tuhan kami. Maka tidak bisa. Kerjasama model begini tidak bisa. Makanya turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Karena segala macam upaya sudah tidak bisa, akhirnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah, kafir Quraisy ketika itu juga melakukan boikot kepada Bani Hashim. Jadi ada embargo ekonomi. Ini yang dilakukan oleh mereka dengan tujuan untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada periode Mekah ini tidak ada peperangan. Jadi Rasulullah bersabar sampai kemudian ada perintah Allah untuk melakukan hijrah. Jadi menyusun strategi untuk kemudian beliau melakukan hijrah. Jadi pada tahun ke-6 ke-7 kenabian, hijrah itu sudah dimulai para sahabat ketika hijrah ke Habasyah untuk meminta suaka atau perlindungan dari Raja Najasyi. Lalu kemudian sebelum peristiwa hijrah di bulan Rabiul Awal, itu di bulan Dzulhijjah tahun sebelumnya itu terjadi Baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua, lalu kemudian ada kesepakatan untuk berhijrah sehingga ada beberapa sahabat yang sudah mendahului Rasulullah untuk berhijrah. Sementara Rasulullah sendiri ini belum berangkat hijrah karena menunggu perintah dari Allah. Sudah disiapkan segala-galanya, termasuk unta yang akan ditunggangi untuk hijrah. Suatu ketika sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu bertanya kepada Rasulullah, kapan kita hijrah? Maka Rasulullah menjawab, nunggu perintahnya Allah. Sampai pada saat yang ditentukan, lalu kemudian Rasulullah ini melakukan hijrah. Dan termasuk para sahabat ketika mau melaksanakan hijrah itu, jadi hijrah. Nah, baru kemudian pada periode Madinah, ini mulailah terjadi perang melawan kaum musyrikin Mekah. Jadi di Madinah ini kekuatan orang-orang Islam, kekuatan kaum muslimin itu sudah mulai kuat. Jadi sudah mulai banyak yang mengikuti, karena Rasulullah ketika masuk Madinah itu luar biasa. Jadi Rasulullah masuk Madinah, yang Madinah dulu namanya adalah Yathrib. Lalu disebut dengan Madinatun Nabi, yaitu kota Nabi. Lalu mendapatkan julukan Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu Madinah yang bersinar karena tersinari oleh cahaya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tersinari oleh cahaya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah itu Rasulullah itu mempersaudarakan ada 2 suku yang sudah perang lama sekali, yaitu suku Aus dan Khazraj. Itu perang lama sekali. Ketika Rasulullah masuk Madinah, 2 suku yang sudah lama perang ini bisa didamaikan. Jadi luar biasa Rasulullah. Bahkan ada tokohnya Khazraj, kan tokoh sesepuhnya ini banyak yang meninggal karena perang, tapi ada satu tokoh yang luar biasa masih hidup. Dia berharap ketika di Madinah, karena dia yang senior, dia berharap untuk dijadikan pemimpin, tapi ternyata yang jadi pemimpin adalah Rasulullah. Maka dia kemudian pura-pura beriman. Tokoh itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah tokohnya kaum munafik. Jadi kemunafikan itu mulai berasal ketika periode Madinah, ketika Islam itu sudah mulai mapan. Lalu Rasulullah ini juga berhasil mempersaudarakan antara para sahabat yang ikut berhijrah dengan Rasulullah, yang disebut kaum muhajirin, dengan sahabat Ansor, yaitu orang-orang sahabat yang penduduk Madinah,
yang mereka menolong agama Allah dengan juga menerima sahabat-sahabat mereka yang ikut berhijrah bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah juga menancapkan pondasi peradaban yang luar biasa, yaitu dengan ada satu kesepakatan yang kemudian dikenal dengan nama Mitsaq Madinah, yaitu Piagam Madinah. Sehingga di situ hidup rukun berdampingan termasuk orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Jadi ini. Lalu kemudian ini ada beberapa tuduhan dari orang-orang di luar kita. Katanya Islam itu agama kekerasan, Islam itu agama peperangan. Ini harus dilihat secara utuh, tidak bisa dilihat secara sepotong. Jadi dalam Islam perang itu adalah untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan agama. Oke? Jadi bukan langsung ketika umirtu an uqatilan nas itu langsung diperangi kalau tidak mau beriman, enggak. Ada proses. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ketika sebelum terjadi perang Badar Al-Kubra. Sebelum terjadi perang Badar Al-Kubra, itu memang terjadi penghadangan atas perintah Rasulullah SAW terhadap kafilah kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu. Jadi kafilah itu dihadang. Kenapa? Karena memang ini bukan Islam yang nyari gara-gara, tetapi umat Islam ketika itu ingin mengambil kembali hak-haknya yang dirampas oleh kaum musyrikin Mekah ketika hijrah, yang mana ketika hijrah itu mereka tidak boleh membawa apapun kecuali hanya dirinya dan pakaian yang menempel pada tubuhnya. Coba kita bayangkan, di Mekah itu salah satu sahabat ada namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ibnu Auf itu seorang konglomerat Mekah. Hartanya sangat banyak sekali. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Ketika mau hijrah itu dihalang-halangi oleh kaum musyrikin Mekah. Ternyata mereka menghalang-halangi itu tujuannya apa? Kamu kalau hijrah silakan, tapi jangan bawa apapun yang kamu miliki, sehingga ya hartanya itu ditinggal semua. Lah kalau sahabat dulu itu berangkat hijrah itu ya betul-betul tidak bawa apa-apa. Kalau sekarang kelihatannya tidak bawa apa-apa, tapi ATM-nya kan isinya banyak. Zaman dulu kan tidak ada ATM. Jadi lalu terjadi penghadangan. Lah inilah kemudian yang beberapa waktu setelah itu terjadilah perang Badar Al-Kubra. Dan memang ketika itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan izin kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik. Tapi ada syaratnya. Makanya diantaranya ada ayat di surah Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan berperanglah kalian fi sabilillah, atau perangilah fi sabilillah, di jalan Allah, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Alladzina yuqatilunakum, tapi syaratnya wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Jadi perang itu tidak boleh melampaui batas. Di sini kemudian para ulama menggariskan setidaknya peperangan itu harus ada poin-poin yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, perang itu harus karena lillah, bukan untuk ambisi pribadi, bukan untuk berniat mencari materi, mencari harta rampasan perang, tidak boleh. Jadi perangnya harus lillah, li'ila'i kalimatillah. Itu untuk mempertahankan agama Allah. Lalu yang kedua, hanya memerangi lawan yang melakukan agresi, yang melakukan penyerangan. Nah kalau mereka sudah tidak menyerang, maka ya sudah. Makanya ayatnya di surah Al-Baqarah 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Jadi perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada penganiayaan, wa yakuna ad-dinu lillah, dan kemurnian agama itu hanya untuk
Allah. Lalu yang ketiga, tidak boleh melampaui batas kewajaran. Jadi tidak boleh melampaui batas kewajaran. Lalu ada ayat lagi di surah Al-Hajj ayat 39, Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Ya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Udzina lil ladzina, diizinkan bagi orang-orang, udzina lil ladzina yuqatilun, ya, untuk mereka ini berperang bi annahum, bahwasanya mereka ini dizalimi. Jadi izin memerangi itu kalau memang sebelumnya dizalimi. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Jadi ini yang harus kita pahami terkait dengan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Makanya Islam itu sesungguhnya adalah agama damai. Jadi kita tawarkan dengan baik, dengan rahmat. Ini banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang itu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Al-ayah. Jadi memang mengajak itu harus dengan cara yang damai. Makanya Rasulullah SAW itu juga mengirim semacam surat diplomasi ke beberapa pemimpin ketika itu, diantaranya kepada Heraklius, lalu kepada Najasyi, lalu kepada Kisra Persia. Yang kepada Kisra Persia itu yang kemudian suratnya Rasulullah disobek-sobek itu, lalu Rasulullah menyatakan mazzaqallahu mulkah. Mudah-mudahan Allah juga merobek-robek kekuasaannya. Lalu ada juga raja di Mesir, Muqawqis, itu yang kemudian diberi surat, tanggapannya baik. Lalu kemudian utusan yang membawa surat itu diberi hadiah untuk dititipkan kepada Rasulullah dan seterusnya. Ini cara-cara diplomasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan di surat itu ada ungkapan yang itu ada di dalam ayat Al-Quran di surah Thaha, wassalamu ala manittaba'al huda. Jadi keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Wassalamu ala manittaba'al huda. Jadi luar biasa dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang, jadi memang kita ini harus paham mana ayat-ayat yang konteksnya dalam kondisi perang, sehingga ayat-ayat itu adalah ayat perang, mana yang kondisinya ketika kondisi damai. Ini jangan dicampur-campur. Kondisi damai dipakai ayat perang, ini bahaya. Ya, kondisi perang dipakai ayat damai, ini juga tidak pas. Makanya harus pas dalam konteks, terkait kontekstualisasinya. Karena kalau dilepaskan dari konteks damai, ayatnya kok bicara tentang perang lalu dilakukan, ya ini akan berakibat yang fatal. Jadi kita harus belajar dari sejarah bagaimana Rasulullah SAW menjalankan misi dakwahnya, sehingga yang terjadi adalah kesuksesan yang luar biasa. Bahkan kita tahu Fathu Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Fathu Makkah itu adalah terbukanya kota Makkah yang sebelumnya adalah tertutup bagi kaum muslimin karena dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu tahun 6 Hijriah, Rasulullah dengan kaum musyrikin Mekah, kaum Quraisy itu membuat satu perjanjian damai gencatan senjata yang tempatnya di daerah Hudaybiyah. Makanya dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Klausul di perjanjian itu berlaku selama 10 tahun ke depan. Di dalam poin-poin perjanjiannya itu diantaranya ada suku-suku di Arab, termasuk Bani. Jadi kalau Bani itu biasanya lingkupnya lebih kecil di bawah kabilah atau suku. Contohnya seperti suku Quraisy, itu cakupannya besar. Nanti di dalamnya ada Bani Abdul Muthalib, ada Bani apa gitu. Ya. Sama-sama suku Quraisy.
Jadi suku-suku di Arab atau Bani itu boleh bergabung, apa istilahnya, boleh bergabung dengan kerjasama damai dengan salah satu dari kedua belah pihak. Boleh gabung ke kaum musyrikin Quraisy, boleh juga gabung kepada Rasulullah. Nah, ketika baru berjalan 2 tahun perjanjian Hudaibiyah itu, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh suku Quraisy, salah satunya oleh tokoh suku Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Apa pelanggarannya? Suhail bin Amr itu ikut membantu Bani Bakr. Jadi Bani Bakr itu terafiliasi bergabung kepada suku Quraisy. Sementara suku Khuza'ah itu bergabung kepada umat Islam, pada Rasulullah SAW. Tiba-tiba Bani Bakr ini melakukan penyerangan terhadap suku Khuza'ah sehingga terjadi kematian 20 orang. Ini berarti pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah. Nah, setelah ini terjadi, para tokoh-tokoh Quraisy ini bingung. Bingungnya kenapa? Waduh, ini kok terjadi pelanggaran ini. Ini kalau gini yang terjadi, karena kekuatan umat Islam sudah mulai dipandang ini, karena sudah mulai banyak pengikutnya. Akhirnya Abu Sufyan melakukan diplomasi, dia datang ke Madinah maunya untuk menemui baginda Rasulullah SAW lewat putrinya. Lalu lewat putrinya Abu Sufyan yang sudah masuk Islam duluan, yang menjadi istri Rasulullah SAW, tapi tidak berhasil. Lalu lewat Abu Bakar tidak berhasil, lalu lewat Sayyidina Ali tidak berhasil juga. Singkat cerita, Rasulullah ini ada dari Bani Khuza'ah tadi yang melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah. Setelah diselidiki bahwa ini kejadiannya benar, maka Rasulullah mengultimatum kaum musyrikin Mekah, paling tidak ada pilihan 3 hal. Yang pertama, mereka harus membayar ganti rugi atau diat ya, atas kematian yang dialami oleh Khuza'ah. Lalu yang kedua, mereka harus membatalkan perjanjian perdamaian ini, ya, dengan Bani Bakr. Lalu yang ketiga, kalau ini tidak dilakukan, maka yang ketiga ini harus siap dengan pertempuran. Karena Rasulullah SAW itu tidak tidak melanggar janji, karena yang melanggar perjanjian ini mereka duluan. Karena di dalam Islam itu ajarannya adalah tidak boleh melanggar janji. Kalaupun ada perjanjian kesepakatan damai dengan musuh, lalu kemudian kok terjadi pelanggaran, maka di situ berarti perjanjian damainya batal. Maka di surah Al-Anfal itu Allah berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Jadi memang harus dibatalkan dulu perjanjian damai ini. Nah, setelah itu yang terjadi apa? Disinilah kemudian Rasulullah bersama pasukannya itu Rasulullah memerintahkan untuk bersiap-siap. Tapi tidak ada satupun yang tahu ketika itu ini mau bersiap-siap mau kemana. Hingga akhirnya pada saat yang ditentukan ternyata Rasulullah ini bertolak menuju Makkah. Ya. Nah, ketika Fathu Makkah itu adalah peristiwa terbukanya kota Makkah yang tidak menimbulkan korban sama sekali. Ini luar biasa. Bahkan orang-orang yang dulu menyiksa orang-orang Islam, menyakiti Rasulullah, ketika Fathu Makkah itu mereka datang tunduk di hadapan Rasulullah, lalu mereka mengatakan, kami dulu menyakiti orang-orang Islam, kami dulu menyakiti engkau wahai Rasulullah, maka sekarang balaslah kami. Ternyata Rasulullah tidak menuntut balas, tapi justru apa yang dilakukan Rasulullah, antumut tulaqa'u, kalian adalah orang-orang yang merdeka, jadi dimerdekakan. Lalu kemudian pada masuk Islam, karena memang sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Jadi terjadi Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Jadi sampai Fathu Makkah pun itu karena saking Islam ini saking damainya, maka yang dulu menyakiti, yang dulu pernah bahkan yang ada yang pernah membunuh,
Contohnya adalah Hindun, lalu kemudian Wahsy, budaknya Hindun itu yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud itu. Lalu kemudian diambil jantungnya diberikan kepada Hindun karena dia pengennya merdeka. Lalu kemudian dimakan sampai jantungnya. Itu ketika peristiwa setelah Fathu Makkah mereka masuk Islam, mereka semua diampuni. Jadi dimaafkan. Tetapi oleh Rasulullah, Wahsy ini memang dimaafkan, tapi Rasulullah berpesan, jangan, kalau bahasa sekarang itu jangan ojo ngetok nang aku gitu loh. Karena Rasulullah tidak ingin ingatan lagi tentang Sayyidina Hamzah yang terbunuh di perang Uhud itu. Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sedihnya Rasulullah itu ketika terjadi pembunuhan terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib, itu Rasulullah itu sampai secara manusiawi itu merasa saya akan membalas begitu. Sampai terbesit begitu dalam diri Rasulullah. Ini manusiawi. Saya akan membalas dengan balasan yang lebih. Itulah kemudian turun di akhir juz berapa? 14 itu. Di surat An-Nahl Allah berfirman, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu wa khairul lisabirin." Wa in 'aqabtum, kalau kalian mau membalas, fa'aqibu, maka balaslah bimithli ma 'uqibtum bih, sebagaimana atau sepadan sebagaimana kalian ketika mendapatkan siksa. Wa la in sabartum, tapi jika kalian sabar, lahu wa khairul lisabirin. Jadi itu yang terjadi begitu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi memang luar biasa apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini akhlak-akhlak yang harus kita teladani dari pribadi beliau. Karena Allah jelas menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim dalam surah Al-Qalam ayat 4. Belum lagi kalau kita lihat jadi setelah itu, karena keagungan budi pekerti Rasulullah, itu Jazirah Arab itu berbondong-bondong masuk Islam. Hingga ketika Rasulullah melakukan haji wada di tahun 10 Hijriah, itu Rasulullah melakukan haji wada. Lalu ketika beliau di Mina, itu turun surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Fat itu bisa kemenangan, bisa Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat orang-orang yang dulu masuk Islam itu sembunyi-sembunyi dan satu. Sekarang itu rombongan-rombongan, satu kabilah langsung datang kepada Rasulullah menyatakan keislamannya. Datang kepada Rasulullah menyatakan keislamannya. Ini afwaja, rombongan-rombongan. Seluruh Jazirah Arab ini sudah masuk Islam semua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sahabat-sahabat yang mendengar turunnya wahyu ini pada bergembira, senang karena sudah banyak yang masuk Islam. Tapi ternyata sahabat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Lalu sahabat-sahabat yang lain bertanya, kenapa wahai Abu Bakar engkau menangis setelah mendengar bahwa turun surat An-Nasr ini? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kata beliau, kalau sudah turun surat ini, sudah datang kemenangan dan semua Jazirah Arab sudah memeluk Islam, maka berarti tugas misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sudah selesai. Berarti beliau akan segera kembali kepada Ar-Rafiqil A'la. Nangis Sayyidina Abu Bakar itu. Ya. Akhirnya karena mendengar itu, ini asalnya sahabat-sahabat lain banyak yang tidak kepikiran. Waduh iya ya, kalau Rasulullah sudah selesai dakwanya berarti Rasulullah akan segera wafat. Yang lain akhirnya juga ikut terenyuh, ikut nangis. Betapa beratnya mereka akan berpisah dengan seseorang yang sangat mereka kasihi, yang sangat mereka idolakan luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Jadi Rasulullah itu betapa dakwahnya itu patut kita teladani. Jadi jangan sampai kita memahami umirtu an uqatilan nas ini langsung dalam konteks wah saya hari ini enggak mau beriman harus diperangi.
Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Baru boleh diperangi itu ketika tadi itu periode Madinah ada izin dari Allah, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Oke. Ini terkait dengan hadis ini. Fal imanu bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wajibun muta'ayyinun, yaitu wajib yang muta'ayyin, yaitu yang fardu ain. Jadi beriman kepada Rasulullah itu tidak bisa diwakilkan, adalah kewajiban fardu ain bagi masing-masing orang mukallaf. La yatimmul imanu syar'iyyu illa bihi. Yang mana imannya seseorang itu tidak bisa sempurna secara syar'i kecuali dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasihul islamu, dan tidak sah opo al islamu, keislaman seseorang. Jadi Islamnya seseorang itu tidak sah illa ma'ahu, kecuali disertai dengan keimanan kepada hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan keimanan kita tetap terjaga sampai kita kembali kepada Allah. Jadi keimanan kita betul-betul tetap berada dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita kelak kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin 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 ya mujibas sailin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.